bagaikan bejana siap dibantu. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Amin, haleluya. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bantulah turut kehendakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin, haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Amin, haleluya. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bantulah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin, haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, terima kasih, benar, disempurnakan selalu. Amin, haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Amin, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Amin, haleluya. Jadikan ku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau sepertimu Yesus, haleluya, disempurnakan selalu. Amin, haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Dalam Yeremia pasal 18 ayat 4, 5 dan 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang prio itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang prio ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tanah tukang prio, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kaum Israel adalah kita semua. Kita adalah Israel rohani, sebagai anak Tuhan yang mau dibentuk sama Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin, haleluya.
jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin, haleluya. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang sempurna, kudus, kudus, mulia, sempurna Engkau, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, haleluya. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, haleluya. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan hati kami. Kami lapar haus akan firman-Mu. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa, kuasailah hidup kami, urapi kami dengan kuasa urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam untuk dengar firman-Mu. Bentuk hidup kami Bapa, seluruh rencana-Mu menjadi serupa dengan Kristus, agar suatu hari kelak kami masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir malam kami. Kami semua diberkati malam hari ini, kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami hamba menakmu sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan Yesus. Sebelum kita berbaring tidur pada Rabu malam ini tanggal 15 Juni 2022. Selalu sebut saya bertanggal, karena suatu hari kelak firman Tuhan, pada waktunya Yesus akan datang. Jadi kita saat ini jadikan diri kita seperti 5 gadis yang bijaksana yang menantikan kedatangan Tuhan. Agar kalau Tuhan berkenan, kita minta Bapak Ibu ya, kita minta rapture, diangkat sama Tuhan. Karena pada waktu terjadi masa-masa tribulation, masa-masa kesukaran, penganiayaan, kita lolos luput dari penganiayaan dunia ini. Karena memang dunia dipersiapkan suatu hari kelak akan lenyap. Oleh karena manusia sudah banyak berdosa, banyak manusia jahat, banyak manusia tidak bertobat, hidup di dalam dosa-dosa, tidak hidup menurut perintah Tuhan. Tapi mari kita semua adalah anak-anak yang dicinta Tuhan. Kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kudus di hadapannya. Seperti firman Tuhan tadi saya bacakan, Yeremia pasal 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi kita minta sama Tuhan sesuai dengan pujian ini. Ku
mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Disempurnakan selalu, amin, haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, amin. Puji Tuhan. Jadi kerinduan kita supaya kita dibentuk untuk menjadi seperti Yesus, disempurnakan selalu seturut dan kehendak Tuhan, sehingga nanti kalau dunia lenyap, kita lolos, kita bisa diangkat sama Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Itu menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan katakan tadi, rutin selalu saya baca, 1 Tawari 29 ayat 11, 12, 13. Dikatakan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala kalanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala kalanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Tiap hari, setiap saat, pagi dan malam saya beritakan firman Tuhan ini, supaya saya memuji nama Tuhan. Bapak Ibu menghayati juga memuji nama Tuhan. Itu tertulis dalam 1 Tawari 29 ayat 11, 12, 13. Itu menjadi pegangan buat kita. Tiap hari, setiap saat. Kalau Bapak Ibu berdoa, selalu sebut nama ini. Selalu katakan, ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan segala kalanya hanya bagi Dia, Yesus Kristus. Memang Dia layak, yang layak kita junjung tinggi kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Yakobus. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur atas rahmat anugerah Tuhan, kita terus baca perjanjian baru. Kalau malam hari, kalau pagi hari perjanjian lama, saudara. Ya, jadi kita beraktivitas tiap pagi perjanjian lama, kalau malam perjanjian baru. Jadi saya puji Tuhan, dari sejak 1 Januari 2021 itu selalu membaca perjanjian lama dari kejadian awal. Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai 10. Terus saya baca berurutan, saudara. Dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini, itu tanggal 15 Juni. Sudah sampai di 1 Tawari kalau perjanjian lama, saudara. Kalau perjanjian baru dari Injil Matius 1 Januari 2021, Injil Matius pasal 1 ayat 1. Terus berurutan tiap malam, saudara. Itu dari sejak 1 Januari 2021 sampai Rabu malam hari ini 15 Juni kita baca Yakobus pasal 4 ayat 13 17. Terus kita lakukan setia sampai nanti kitab Wahyu, ya. Tolong doakan buat saya supaya Tuhan berikan hikmat untuk menjelaskan kitab Wahyu itu. Semua yang minta hikmat dari Tuhan, bukan kepandaian saya, bukan tidak ini firman Tuhan. Biar Roh Kudus saja yang memberikan penjelasan, dan Roh Kudus akan berbicara kepada setiap pribadi kita, termasuk saya. Semua Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Saya membaca Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17 terakhir. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Berarti kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 sudah selesai, Bapak ya. Besok malam kita lanjutkan Yakobus pasal 5. Terus kita lakukan dengan setia, Bapak ya. Sampai nanti setelah Yakobus selesai, itu 5 Yakobus hanya 5 pasal. Kita akan lanjutkan di surat Petrus yang pertama, terus lanjut 2 Petrus, dan setelah 2 Petrus langsung kita masuk di dalam surat 1 Yohanes, Saudara.
Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Supaya demikian kita makin mengerti akan firman Tuhan. Dan kita mau cetak sejarah. Ya, bahwa Bapak Ibu pernah sudah baca Alkitab. Rutin bersama saya sebagai hamba Tuhan. Dari kitab Kejadian pagi hari. Terus sampai Tawaris sampai Maleaki ya. Di Perjanjian Lama itu ada 39 kitab ya. Dari Kejadian sampai Maleaki itu ada 39 kitab. Kalau Perjanjian Baru malam hari dari Injil Matius sampai Wahyu itu total ada 27 kitab. Jadi 39 tambah 27 totalnya 66 kitab. 66 kitab selalu saya katakan 6 itu angka manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Dari dulu sampai sekarang berlaku itu firman Tuhan. Perjanjian Lama ada manusia. Kita saat ini masuk di dalam periode setelah Yesus. Yesus lahir untuk kita. Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita, dan Yesus sudah naik ke surga. Pada waktu berapa saat yang lalu, 5 Juni, kita sudah pernah memperingati 2022, yaitu hari kenaikan Yesus ke surga, ya, tanggal 26 Mei, dan tanggal 5 Juni, itu kita merayakan ibadah hari Pentakosta, ya, tanggal 26 Mei 2022, kita melaksanakan ibadah, yaitu kenaikan Yesus ke surga. Dan Yesus akan datang kembali. Itu yang kita nantikan Bapak Ibu. Jadi 4 peristiwa sudah berlaku. Peristiwa ilahi. 5 semua kita diselamatkan. Yaitu Yesus sudah lahir. Sudah selesai. Yesus tidak akan lahir lagi. Sudah selesai. Artinya supaya kita hidup lahir baru. Yang kedua, Yesus sudah mati. Supaya kita matikan daging. Yang ketiga, Yesus bangkit. Supaya rohani kita bangkit. Dan kepada Yesus naik ke surga. Supaya kita makin dewasa. Makin tinggi. Makin tinggi. Kenapa? Suatu hari kala kita rapture. Itu kerinduan kita. Karena janji Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk menjemput. Buat setiap anak Tuhan. Yang makin hari makin rohani makin meningkat. Seperti firman Tuhan katakan di sini. Jadi sekarang kalau kita baca ayat ini. Bahwa kita tidak boleh sombong saudara. Kita tidak boleh tinggi hati, tidak boleh berbuat jahat. Tapi kita sadar bahwa hidup kita seperti uap saudara. Coba ini. Bagi orang congkak, bagi orang sombong yang mungkin mengandalkan kekuatannya. Wah, kata firman Tuhan ayat 13. Jadi sekarang, hai kami yang berkata, hari atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Dan berdagang setahun mendapat untung. Bagi orang yang berbisnis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Atau yang tidak mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang mengandalkan kekayaannya. Mengandalkan aset. Mungkin dia tidak menghormati Tuhan. Tidak pernah beribadah kepada Tuhan, tidak mau ikuti firman Tuhan. Dia sombong berkata, oh aku besok mau jalan-jalan. Aku menikmati hidup, tanpa Tuhan aku bisa hidup. Hati-hati saudara, takut sama Tuhan. Karena dijawab di ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sadar saudara, kata firman Tuhan, hidup kita seperti uap. Seperti peristiwa banyak yang kita mengalami hari ini. Anak seorang pejabat, tidak perlu saya sebut namanya ya. Dia pergi ke suatu negara untuk melanjutkan studinya. Apa yang terjadi? Inilah manusia. Dia berenang di suatu sungai dan ternyata berakhir di situ. Coba ini kita tidak tahu. Manusia seperti uap, seperti putra saya Tuhan sudah panggil, sudah tidak ada lagi. Ayah saya almarhum yang saya cintai, hamba Tuhan. Adik saya almarhum hamba Tuhan yang saya cintai. Semua satu persatu lewat. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan saya sudah lewat. Coba itu. Itu bukti manusia seperti uap. Yang sebentar kelihatan, sebentar lalu lenyap. Manusia keindahannya seperti bunga rumput. Saudara. Kalau saya baca di Petrus ya. Manusia itu seperti bunga rumput. Coba saya itu Petrus pasal 1 ayat 24, 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini adalah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Artinya mari kita sadar bahwa hidup kita di dunia hanya sementara. Mari kita berbuat baik. Berbuat seturut firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan 2 hal yang saya mau sampaikan. 3 hal saudara. Yaitu pertama, kita sadar bahwa hidup manusia seperti uap. Dan kedua, tidak boleh sombong, tidak boleh congkak. Di ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup berbuat ini. Tapi ayat 16, sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Kita buang rasa congkak. Kita buang rasa sombong. Tapi mari kita hidup dalam merendah hati. Karena hidup kita seperti uap. Dan yang ketiga,
Mari kita takut sama Tuhan, yaitu kita berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita sudah tahu berbuat baik tidak melakukan, itu dosa. Di ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berarti mari, hidup adalah sebuah kesempatan. Mari Tuhan mau pakai hidup kita. Jadikan Tuhan alat dalam hidupku ini untuk kemuliaan Tuhan. Seperti dalam, saya mau berikan ayat penutup. Roma 9 ayat 21, demikian firman Tuhan. Roma pasal 9 ayat 21. Apakah tukang priuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia ini? Jadi kerinduan kita supaya hidup kita ini dipakai untuk tujuan yang mulia, bukan dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Nggak mau saya dipakai tujuan yang biasa, tapi saya mau bersama Bapak Ibu dipakai Tuhan tujuan untuk yang mulia, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku yang sisa ini untuk menyenangkan hati Engkau. Sesuai dengan pujian ini, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu Tuhan. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencanamu. Sampai suatu hari kelak, kalau Yesus datang, sangka kala ditiup, kita minta sama Tuhan, kita rapture, diangkat sama Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Puji Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Sempurnakan selalu, haleluya, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, amin, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Kita doa malam ini, kita minta sama Tuhan. Tuhan, bentuk hidupku, sempurnakan hidupku dalam segala jalan hidupku. Amin. Memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, amin, haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Disempurnakan selalu, amin, haleluya. Dalam segenap jalanku, haleluya, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, sampai kita masuk di surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita tidak boleh sombong, tapi kita merendah hati, sebab suatu hari kelak kita rindu untuk rapture, diangkat, jumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.